Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan IGI seluruh Indonesia. Hari ini kita masih berada di Hotel Vega Premier Sorong, yaitu untuk melaksanakan kegiatan penguatan FASDA wilayah Timur. Bersama kita pada hari ini telah ada Ibu Mariam Gewap. Beliau adalah salah satu peserta dari kegiatan kita yang selama 2 tahun POP, termasuk kepala sekolah daerah sasaran. Nanti kita akan coba gali apa saja yang sudah pesan dan pesan ya selama 2 tahun melaksanakan POP di Kebar Tambrau. Selamat siang Ibu Mariam. Selamat siang Bu Chandra. Bu Mariam mungkin boleh perkenalan sedikit, nama lengkap, kemudian di sekolah mana bertugas. Makasih Bu Chandra atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Mariam Gewap dari SD Impres 78 Afrawi di Kabupaten Tambrau. Ya, saya mengikuti kegiatan POP sudah 2 tahun. Ini kali yang ketiga. Dalam perjalanan mengikuti POP ini sangat bermanfaat untuk saya selaku kepala sekolah di sekolah saya, di mana sekolah saya dibangun dengan latar belakang tidak ada apa-apa, dalam arti guru-gurunya pun tidak ada, guru betul-betul nol ya Bu? Iya, nol. Terus dengan sekolah selama 2 tahun saya masuk di SD Afrawi, bangunan juga belum lengkap, cuma 3 ruang kelas dengan jumlah siswa 35 siswa. Itu dari kelas berapa aja kelas Bu? Kelas 1 sampai kelas 6 jumlah keseluruhannya. 35. Oh, jadi masing-masing satu kelas itu ada tergabung 2 kelas selama 2 tahun itu. Jadi ada kelas rendah sama kelas tinggi. Gitu. Jadi kelas kelas 6-nya tersendiri, kelas 5 dan 6. Kelas 4 dengan 3, 2 dan 1 gabung. Oh, di dua tingkat. Dua tingkat ya. Jadi mereka gabung. Gurunya ada berapa Bu? Gurunya selama 3 tahun itu cuma kami 3 orang. 3 orang itu pun 2 gurunya latar belakang berjasa SEMA yang sekedar sebagai guru bantu. Guru bantu yang diperbantukan. Jadi yang ASN hanya Bu Mariam saja? Cuma saya. Setelah berjalan, baru tahun kemarin ini sudah penambahan guru dan gedungnya pun sudah ini. Nah, dengan hadirnya POP ini memotivasi saya untuk tetap berjuang bahwa dengan berkembangnya pendidikan atau kurikulum yang ada, termasuk kurikulum Merdeka Belajar ataupun bicara tentang asesmen, kita harus butuh guru yang profesional. Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga sudah berupaya untuk menambah guru melalui dinas pendidikan. Jadi saya sudah bisa dapat 2 guru. Oh, jadi sudah bertambah jadi 5 ya? Jadi 5 dengan mereka berjasa 1 sebagai guru. Nah, mulai tahun ajaran ini kita sudah mulai bergerak dan saya juga berterima kasih melalui POP. Dengan POP ini memotivasi saya untuk tetap berpikir bahwa pendidikan itu sangat baik untuk masa depan anak-anak ini dengan metode-metode yang diberikan, sehingga harus memaksakan saya untuk mendatangkan guru dan juga bangunan sekolah, terus isinya di dalam melengkapi sarana dan prasarana ya Bu ya. Jadi sebelumnya Ibu merasakan banyak masalah sekolah, tapi terus ada perasaan sedih begitu ya. Tapi dengan POP Ibu melihat sekolah lain, teman-teman yang lain tetap bersemangat. Jadi Ibu juga tumbuh semangatnya ya Bu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik, terus selama selain itu, selain kesan-kesan Ibu mendapatkan melihat teman-teman lain lebih bersemangat, kira-kira ada lagi nggak Bu pada saat POP 2 tahun kemarin? Dan kira-kira di tahun ketiga ini apa yang perlu kita tingkatkan lagi?
Ya, mungkin di 2 tahun ini kan seperti saya guru-guru yang baru datang, guru P3K dan guru-guru lain, mungkin ketika ada kegiatan begini mereka ikut sehingga mereka lebih paham tentang apa tujuan PP ini berkelanjutan seperti apa, sehingga mereka juga harus tahu dan kita mulai sama-sama untuk mengembangkan sekolah ke depan. Kemarin waktu kegiatan ya, guru-guru dari sekolah ibu kan ada yang menjadi peserta ya Bu ya? Iya, kemarin Iya kan? sempat ada Oke. satu. Iya baik. Ya, Jadi waktu hari tahun kedua. ya waktu setelah menerima materi kira-kira pada saat diterapkan di sekolah ada hambatan atau tidak Bu? Kalau tidak salah kan sekolahnya ibu sempat dikunjungi ya Iya, sama asesor gitu. Asesor. Iya. Ya Terus memang hambatannya ketika kita mau berkembang dengan latar belakang anak-anak awalnya yang sudah tidak bisa membaca, sudah tidak bisa, ini mah ada hambatan ketika. Iya, terus cara ibu gimana tuh Bu supaya Iya. hambatan itu bisa teratasi? Jadi untuk teman-teman yang ada kemarin berkata saya lebih cenderung kepada literasi dan numerasi dalam arti menghitung, membaca dengan apa yang ada. Oke, di contohnya sekitar kayak gimana Bu waktu itu? Seperti di dalam kelas mereka ada belajar yang mereka bisa manfaatkan apa yang di luar, Oh, batu misalnya, atau daun begitu. apa yang ada untuk Iya. pakai. Jadi mencacahnya Mencacahnya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka. mereka. Oke. Dan memang kebanyakan belum bisa membaca, jadi kebanyakan berapa 1 jam sebelum itu saya sering suruh guru-guru untuk mengenalkan mereka dengan huruf-huruf. Dan huruf-huruf setelah itu membaca tetapi dengan benda-benda yang ada. Dalam arti meja berarti huruf pertamanya M. Oh iya, misalnya. jadi menggunakan sumber belajar yang ada dekat mereka. Baik, teman-teman sekalian perlu kami menjelaskan. Jadi pada tahun kedua itu pola yang digunakan di Kebar Tambrau itu adalah setelah belajar di kelas, salah satu guru model itu melaksanakan atau menerapkan materi yang diberikan itu ke kelas, salah satu kelas dan siswa yang sesungguhnya. Dan kita pada saat itu memilih untuk materi macam-macam vegetasi ya, kalau tidak salah, atau perkembangbiakan tumbuhan dengan hanya mengunjungi warung atau kios terdekat dan siswa melihat langsung atau mengambil contoh sayuran-sayuran yang dijual di warung itu dan membawa ke kelas. Jadi apa yang ada di sekitar termasuk apa yang dijual di warung itu kemudian menjadi sumber belajar. Nah, jadi misalnya rica kecil atau lombok kecil itu ya, itu kemudian siswa mendiskusikan dia berkembang biak dengan apa, pisang ya pada saat itu. Nah mungkin itu juga yang dicontohkan kan di kita kelas ibu ya, seterusnya. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi, baik, nanti kira-kira di tahun ketiga kita mau apa Bu? Yang apa dari pengalaman tahun kedua kemarin, di tahun ketiga kira-kira kita akan mengambil sumber belajar apa yang dekat dengan sekolah? Mungkin yang ada di sekitar sekolah, mungkin seperti salah satunya rumput kebar biar anak-anak lebih mengenal, betul, ya, mengenal apa yang ada di sana, terus manfaatnya. Mungkin mereka bisa selain rumput tahu. kebar, apalagi Bu yang Terus dekat dengan sekolah, anak-anak? Ya sekalian tumbuhan juga boleh. Mungkin itu ya pusat air panas. Pusat air panas mungkin salah satu pusat air panas kita mungkin bisa berkunjung ke sana. Namanya apa ya Bu ya, sumber air panas yang air panas Diatai. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin akan diajak ke sana untuk belajar langsung. Belajar atau bisa ke puskesmas terdekat. Kita bawa mereka. Atau bandara yang dekat dengan sekolah ya Bu ya, untuk anak-anak sekalian diberikan bagaimana nanti mereka bercita-cita, misalnya ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi dokter, itu langsung belajar di tempatnya. Oke, jadi itu mungkin harapan kita di tahun ketiga ya Bu ya. Oke, ada lagi Bu yang ingin disampaikan?
Ya. Misalnya kekurangan-kekurangan di tahun Kekurangan pertama dan sana kedua. tuh, kalau bisa kita datangkan guru-guru yang kita punya semua harus hadir sehingga bergeraknya kita sama-sama. Kalau satu saja nanti satu kelas saja ini, sedangkan kelas lainnya jadi betul. penonton. Baik. Jadi kalau bisa itu guru-guru yang ada di sekolah itu kita datangkan mereka semua biar Ya, setuju sekali. Iya. Ya, setuju sekali. Ya, memang demikian teman-teman sekalian. Sebagian pesan dari peserta di tahun kedua, pertama dan kedua kemarin memang mengharapkan bukan hanya perwakilan saja ya Bu, iya, ya, bukan untuk bisa diikuti dalam kegiatan-kegiatan IGI, tapi diharapkan bisa melibatkan seluruh guru-guru yang ada di bukan hanya daerah sasaran tapi juga seluruh sekolah-sekolah yang berada di kabupaten yang dikunjungi seperti itu. Iya. Tapi mungkin itu sudah pernah kami sampaikan juga dari pengurus wilayah maupun pengurus pusat yang pada saat kita bertemu dengan kepala dinas untuk bisa diprogramkan. Mungkin itu harapan kita semua ya Ibu ya, bahwa program yang baik dari IGI melalui POP IGI ini bisa dirasakan oleh seluruh guru dan seluruh SD. Ya. Oke, baik. Mungkin itu harapan kita semua ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, semua bisa dilaksanakan dan tidak ada hambatannya. Baik, terima kasih Bu Maria. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.